Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, selamat malam untuk kita semua di tempat ini. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa berada di rumah Tuhan. Itu semuanya oleh karena kasih setia anugerah Tuhan. Amin. Tuhanlah yang sudah menolong hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu hingga kita tiba di waktu ini, hari ini. Dan jangan pernah lupa, saya mau terus mengingatkan kepada kita bahwa gereja kita harus menjadi gereja yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus harus melawat semua jemaat Tuhan, mulai dari yang terkecil hingga yang tertua. Karena apa? Karena Roh Kuduslah sumber kekuatan gereja. Amin. Sumber kekuatan hidup kita. Dan itu yang Alkitab katakan. Saat ini saya mau menyampaikan sebuah firman Tuhan. Ada pertolongan di dalam berseru. Amin. Oh, sepertinya masih belum percaya. Ada pertolongan di dalam berseru. Amin. Ya. Ada pertolongan di dalam berseru. Buka dulu Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Saya mendapatkan hal ini ketika saya mengajar agama di kelas 4 SD. Ini pelajaran kelas 4 SD. Ketika saya menyampaikan sebuah pelajaran kepada mereka, ada sebuah Lukas, ada sebuah pelajaran di sana tentang perikop ini. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret, lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sampai di situ. Ini salah satu pelajaran di kelas 4 yang ketika saya mengajar, kemudian setelah selesai saya mengajar, saya membaca ulang perikop ini tentang Bartimeus, seorang yang buta. Yang ketika Yesus lewat, akhirnya orang buta itu siapa? Itu Yesus, orang Nazaret itu. Kemudian dia berseru, "Anak Daud, kasihani aku." Orang suruh, "Apain kau teriak-teriak? Diam saja, bikin ribut saja." Tetapi semakin keras dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihani aku." Saya lama merenungkan ini, saya ada sesuatu yang meliputi hati saya. Ada sesuatu di dalam kata berseru. Ketika kita berseru kepada Kristus, ada pertolongan. Semakin keras kita berseru kepada Kristus, ada pertolongan. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, bahkan terkadang kita harus berkali-kali berseru kepada Kristus. Tapi di sana sesungguhnya terletak pertolongan kita. Coba kembalikan ke slide saya, next selanjutnya. Next slide. Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Bukan hanya sekedar berseru, tetapi orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Sama seperti Bartimeus, sekali dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Orang berkata, diam, bikin ribut saja. Tetapi semakin keras dia berseru,
dalam kesetiaan ia berseru, Yesus anak Daud, kasihan. Sampai akhirnya Yesus berhenti. Benar? Dalam cerita itu Yesus berhenti, kemudian dia tanya, hei, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bukankah itu yang kita rindukan ketika kita menghampiri Kristus, Bapak Ibu Saudara? Benar? Kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, bukankah itu yang kita kehendaki? Bukankah itu yang kita mau? Tuhan berkata kepada kita, anakku, kowe pengen apa? Bentak lakok kenggo kowe. Benar? Ya. Oh, kalau kita datang berdoa kepada Kristus, kemudian Kristus jawab itu dari sorga, itu pasti sukacita kita mulai. Ya. Next selanjutnya, Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Sebab yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maka tadi saya katakan ada pertolongan di dalam berseru kepada Tuhan. Lanjut. Lalu pertolongan yang seperti apa? Ini yang jadi pertanyaan. Pertolongan yang seperti apa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang berseru kepadanya? Pertolongan seperti apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang berseru kepadanya? Lanjut saja. Yang pertama, kelepasan bagi mereka yang hidup seperti mengembara. Ayatnya, next. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Next. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Orang-orang yang mengembara, ada orang-orang yang hidupnya itu rasanya seperti mengembara. Ada perasaan haus, ada perasaan lapar di dalam dirinya. Ada orang-orang seperti itu. Balikin slide sebelumnya. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Kita tahu di padang belantara tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Bahkan di padang belantara yang ada hanya kematian. Ada orang-orang di dunia ini yang mereka hidupnya seperti seperti nggak tahu kemana arah tujuannya. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka seperti menjalani hidup mereka seperti tidak tahu apa tujuan hidup mereka. Mereka lapar dan haus. Ada suatu perasaan dalam jiwa mereka yang mereka seperti mungkin bisa saja Kristen, mungkin bisa saja datang ke gereja, tetapi hidupnya seperti rasa-rasanya gersang, seperti rasanya di padang belantara, lemah lesu dalam diri mereka. Tetapi kita perhatikan Bapak Saudara, maka berseru-serulah mereka. Apa yang terjadi ketika mereka berseru kepada Tuhan? Mereka dilepaskan dari kecemasan mereka. Ada orang-orang yang cemas setiap hari, cemas dalam hidupnya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu cemas. Sesuk piye? Somben piye? So anakku piye? So putuku piye? Hidup dalam cemas. Tetapi perhatikan, ketika mereka berseru, dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Slide selanjutnya. Balik satu. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga mereka sampai ke kota tempat kediaman orang. Ketika mereka tidak lagi tahu kemana jalannya, mereka bingung, cari jalan kemana tidak tahu. Tetapi lihat, Tuhan membawa mereka menempuh jalan yang lurus, bukan jalan yang berkelok-kelok, bukan jalan yang berbelit-belit, tetapi sampai kepada kota tempat kediaman orang. Di kota, di tempat di mana ada orang-orang hidup, di mana ada kehidupan.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sehingga dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Amin. Ya. Ada pertolongan dalam berseru. Hidup kita yang rasa gersang, hidup kita yang rasa mengembara, Tuhan sanggup puaskan, Tuhan sanggup lepaskan. Asal kita mau berseru. Next, selanjutnya. Yang berikutnya. Di Mazmur 110-16, ada kebebasan bagi mereka yang hidup seperti terpenjara. Slide selanjutnya. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ada. Ada orang-orang yang mereka hidup dalam belenggu-belenggu kuasa gelapan. Ada orang-orang yang mereka hidupnya seperti terpenjara. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Ada hati-hati yang tiap hari susah saja. Benjam susah, bendino susah, bensasi susah, bentahun susah. Hatinya susah, woy. Ada orang-orang, kita bilang, hatinya mereka itu tunduk dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ada orang-orang yang merasa bahwa tidak ada seseorang yang sanggup menolong hidup mereka. Ada orang yang merasa dalam hidup mereka sudah tidak ada lagi kekuatan yang bisa menolong mereka. Mereka seperti rasa mereka sudah terpenjara, tidak bisa lakukan apapun. Tapi perhatikan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Next. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan membawa kita keluar dari tempat yang gelap dan tempat yang kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada kebebasan ketika berseru kepada Tuhan. Amin. Ada kebebasan ketika kita datang kepada Tuhan berseru. Ayat ini mengingatkan saya kepada kisah Paulus dan Silas. Beberapa kali Bapak Gembala menyampaikan firman itu bahwa ketika mereka di penjara, dirantai, benar ya? Masih ingat cerita itu Bapak Saudara? Kemudian dia di dalam penjara, mereka menyanyi memuji Tuhan. Tiba-tiba semua sendi-sendi penjara itu goyah, kemudian mereka terbukalah jalan itu, dan malaikat Tuhan yang menuntun mereka keluar. Ini sama seperti ini. Gambaran seperti sudah tidak bisa, mau maju tidak bisa, mau ke kiri sudah tidak bisa, mau ke kanan sudah tidak bisa, mau ke belakang sudah tidak bisa. Sudah seperti hidup terpenjara, tidak ada kebebasan. Ada orang-orang seperti itu. Tetapi ketika orang itu mau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang menuntun mereka keluar. Maka Tuhan yang melepaskan pintu-pintunya dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Di dalam kita berseru kepada Tuhan, ada kebebasan. Amin. Maka kalau kita terkadang rasa hidup seperti sudah ini tidak bisa kemana-mana ini, sudah mentok, dari hari ke hari hatinya cuma susah. Berserulah kepada Kristus, berserulah kepada Tuhan. Next. Yang ketiga, kesembuhan bagi mereka yang hidup dalam kesakitan. Mazmur 107 ayat 17-20. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ini orang sakit. Benar? Orang sakit itu orang doyan mangan. Mereka muak terhadap segala makanan. Ditulang wis wegah-wegah tenan. Ya.
Saya ingat tahun 2014 saya pernah 2 kali masuk rumah sakit. Ya, banyak jemaat di sini mengerti itu ya kan. Ketika selama saya sakit, saya di rumah sakit, saya tidak mau makan itu wis rasane panganan saenak opo wae kuwi. Rasane ki wis marai blenek. Rasane ki ning arep ki wis moh tenan, rasa mau muak segala makanan. Ya, kan lucu. Nek wong loro malah digawake panganan sing enak-enak, padahal mereka ndak doyan makan enak. Ya. Sudah kadang kita rasa sakit sampai tidak ada makanan itu mau masuk saya mau dinyoh ngono, wis wegah tenan. Moh tenan. Ada. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ada orang-orang sudah sangat sekarat. Tapi perhatikan Bapak Saudara. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Amin. Ketika kita sudah mungkin ada keadaan sakit, percayalah bahwa ketika kita berseru, Tuhan yang katakan. Bahkan ketika kita sudah sampai di depan pintu gerbang maut sekalipun, asal kita mau berseru kepada Tuhan, Yesus, kasihani aku. Sama seperti Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihani aku. Yesus anak Daud, kasihani aku. Oh Tuhan, kasihani aku. Maka diluputkan, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ada pertolongan di dalam berseru, Bapak Saudara. Amin. Yang terakhir, selanjutnya, yang keempat, yang terakhir, ada keselamatan bagi mereka yang hidup dalam badai. Mazmur 107 ayat 23 sampai 30. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Wow, ada orang yang melakukan pekerjaan ini, melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, semua berlangsung baik. Pada awal semua berlangsung baik, tapi lihat, Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Ada kadang dalam kehidupan kita seperti rasa, oh kita lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang ajaib di laut yang dalam. Nah, tapi seketika ada kalanya badai itu datang menggoncang hidup. Ada kalanya badai itu menerjang hidup kita. Ada kalanya hidup kita ini serasa ada dalam badai. Nah, makanya ada lagu itu, di tengah ombak dan arus pencobaan. Ada orang-orang yang hidupnya mereka seperti kemarin tenang, tiba-tiba hari ini saya dapat kabar begini, tiba-tiba sudah kacau semua, seperti rasa, seperti murid Tuhan yang mengatakan, Tuhan Yesus, kita sudah mau tenggelam. Tuhan Yesus, kita sudah mau tenggelam. Kapal kita ini sudah goyang, ini sudah mau tenggelam. Ada orang-orang hidup dalam badai. Next, selanjutnya, mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Saya mengalami hal seperti ini. Kadang, ya, sebagai seorang yang manusia yang sudah dewasa, ya kan, secara usia juga, ya kan, hal-hal seperti ini pasti kita hadapi setiap hari. Seringkali saya menghadapi. Seperti kemarin baik-baik saja, tiba-tiba hari ini seperti saya ada dalam badai. Kemudian sampai pusing, ya kan? Ya. Kadang kalau kita menemui masalah dalam hidup kita, sampai pusing, buatan Bapak Saudara. Kadang sampai ngeluh ya, tolong golek kayak Paramex ya kan? Ya. Itu obat favorit saya. Sudah kadang pusing gitu saya, karena banyak pikiran, cari mana. Kita bilang mereka pusing, terhuyung-huyung seperti orang mabuk, kehilangan akal. Kadang kita hilang akal. Sudah digoncang sana, goncang sini, sudah hilang akal, udah bingung mau ngapain.
Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dibuatnya badai itu diam. Kalau kita datang kepada Tuhan saat badai hidup menerpa hidup kita, Tuhan sanggup buat badai itu diam. Gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, semuanya reda. Alkitab yang bilang semuanya reda, bukan hanya satu bagian yang reda, bukan hanya dua bagian yang reda, bukan hanya sebagian yang reda. Alkitab katakan kalau kita berseru pada Tuhan, Tuhan turun tangan, semuanya reda. Dan ini yang sangat menggembirakan, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Apa yang kita hendaki ketika kita di tengah badai? Tuhan, bawa saya ke tempat ini, bawa saya ke sini, bawa saya ke sini. Pelabuhan kesukaan kita. Tuhan sendiri akan menuntun kita. Tuhan sendiri akan menghantar kita keluar dari badai, menenangkan badai, kemudian diantar kita ke pelabuhan di mana kita akan bersukacita karena. Maka saya mau mengingatkan kepada kita, Bapak Saudara, supaya kita percaya bahwa ada kuasa dan pertolongan di dalam berseru kepada Tuhan. Amin. Maka taruhlah di dalam hatimu untuk terus percaya kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, bukan hanya tiga kali, sampai kita melihat tangan Tuhan melepaskan kita dari kecemasan, mengeluarkan kita dari kecemasan. Sampai kita merasa yang pertama, oh kita rasa tenang, kita rasa damai sejahtera dalam hidup kita. Dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang lebih ajaib dan lebih heran. Sama seperti Bartimeus. Sekali dia berseru, orang bilang diam, meneng, orang ono gunane. Itu salah. Justru seharusnya semakin kita berseru, Tuhan Yesus, anak Daud, kasihaninya, kasihaninya. Maka pastikan Bapak Saudara, Tuhan akan menolong kita, melepaskan kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita, dan menyembuhkan kita. Karena itu janjinya lah firman-Nya. Amin Bapak Saudara.